dari BN nomor 14 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepadaku, Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista, dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Kita memuji Tuhan dari BN nomor 587.
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari Minggu ini diambil dari titah yang ketiga dengan maksudnya demikian bunyinya. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa, serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Tuhan, mari kita berdoa untuk melakukan sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum. Amin. Kita memuji Tuhan dari BN nomor 178. Yesus memanggil, mari segera dengar firman-Nya, hayatilah. Yesus telah datang menyelamatkan, beri percayalah. Sungguh nanti kita bahagia, dosa kita telah dihapuskan. Bersama Yesus kita senang di surga yang kekal. Yesus memanggil, akuilah kesalahanmu, dosa semua, hutang dosamu dihapuskan, dibasuh darah-Nya. Sungguh nanti kita bahagia, dosa kita telah dihapuskan. Bersama Yesus kita senang di surga yang kekal. Mari kita berdoa untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadiku telah mengasihi Engkau, firman Tuhan penebus-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari BN nomor 183.
Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini, diambil dari kitab Ester pasal 5, ayat 1 sama dengan ayat 8, kita membaca secara responsoria. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja. Tepat di depan istana raja, raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu, hai Ratu Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu." Maka titah raja, "Suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester." Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Maka jawab Ester, "Permintaan dan keinginan hamba ialah demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Kita memuji Tuhan dengan dari BN nomor 229. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sanalah ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sejenak kita akan mendengarkan penjelasan warta gereja kita. Shalom. Warta Jemaat di HKBP Jalan Lurah Cimahi, Resort Cimahi, pada hari ini Minggu Info Covid 9 Maret 2025 dengan topik Minggu, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, iman timbul dari pendengaran. Kami akan membacakan beberapa poin untuk kita perhatikan bersama. 2.1 Sermon Parhalado. Pada hari Selasa 11 Maret 2025, sermon pelayanan Parhalado masuk pukul 17 WIB. Kemudian angka 2.3 Sermon Week. Gereja kita akan melaksanakan Sermon Week atau pertanggengan Week pada hari Rabu 12 Maret 2025 pukul 19 WIB. Week 2 di rumah keluarga Nyonya O. Sihombing Boru Manurung beralamat di Kebun Kembang nomor 52. Di week 4 di rumah keluarga SB Simanjuntak Boru Nenggolan di Komplek Fajar Raya C1 nomor 3. Selanjutnya di week 6 di rumah keluarga P. Silaban Boru Purba, Jalan H. Dasuki Gang Mawar. Kemudian di week 8 di rumah keluarga M. Simanjuntak Boru Gultom di Komplek Lewi Gajah Permai Cibeber. Kemudian di week 10 di rumah keluarga PH Butar-Butar Boru Sitorus di Kamarung Regensi Blok C 6 Cimahi. Selanjutnya di week 12 di rumah keluarga RP Sitorus Boru Hasibuan Almarhum di Komplek Permata Cimahi. Kemudian pertanggengan di hari Kamis 13 Maret 2025 mulai pukul 19 WIB di week 1 di rumah keluarga HR Hutajulu Boru Silalahi di Jenderal Urip Sumuharjo Cimahi. Kemudian di week 3 di rumah keluarga Nyonya FA Simatupang Boru Sormin di Kebun Cau. Selanjutnya di week 5 di rumah keluarga Nyonya Insinyur A. Tambunan Boru Simatupang Opu Leona Boru di Sangkuriang. Kemudian di week 7 di rumah keluarga Nyonya Sintua J. Sormin T. Boru Gultom beralamat di Perum Cilame Indah, Jalan Melati, Blok D 43. Selanjutnya di week 9 di rumah keluarga E. Sidabuke Almarhum Inang Boru Silalahi beralamat di Bumi Paku Sarakan 2, Blok A2 nomor 21. Selanjutnya di week 11 di rumah keluarga M. Simanuk Khalid E. Boru Sinaga beralamat di Kampung Babakan Kidul. Terakhir week 13 di rumah keluarga Nyonya Pakpahan Boru Silitonga di Komplek Marga Asi. Kemudian angka 3.2 persembahan bulanan. Pada hari ini Minggu 9 Maret 2025 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Maret 2025. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. Marilah kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. Diakonia, angka 4.1. Iuran DSH Diakonia Sosial Huria. Pada hari Minggu 16 Maret 2025 yang akan datang,
dalam setiap kebaktian, gereja kita akan mengumpulkan iuran diakonia. Dana yang terkumpul melalui program tersebut akan digunakan untuk keperluan diakonia sosial gereja kita. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. Mohon nama dan WIK-nya supaya diisi. Pemberitahuan angka 5.1. Berita kelahiran. Pada hari Jumat 7 Maret 2025 yang lalu, Tuhan telah mengaruniakan seorang putri kepada keluarga Rahmat Surya Hutajulu Inang Luga Yanti Borus Simanjuntak yang beralamat di Jalan Cihanjuang nomor 46 WEK 4. Ibu dan anak dalam keadaan sehat, kiranya anak tersebut tumbuh sehat dan diberkati oleh Tuhan. Kemudian angka 5.2, jemaat yang pindah. Terhitung hari ini Minggu 9 Maret 2025 bahwa A. Keluarga Emil RB Butar-Butar, Inang Herti R. Borusinaga, beserta 2 orang anak yang beralamat di Kamarung Regensi Blok C, nomor 6 WEK 10, tidak lagi menjadi anggota Jemaat HKBP Cimahi Jalan Lurah karena sudah pindah ke Gereja GII Bandung. Kemudian jemaat yang pindah, keluarga Gerald Guntur Padapotan Siregar, Ibu Mirza Paskadewi dari WEK 5, tidak lagi menjadi anggota Jemaat HKBP Cimahi Jalan Lurah karena sudah pindah ke GKI Banjar. Berikutnya angka 5.3 PHD gabungan. Pada hari Jumat 7 Maret 2025, PHD Patanak Konhatan di Debata gabungan AMA dimulai pukul 19 WIB sekaligus pemilihan ketua AMA. 5.4 Berita duka cita. 1. Pada hari Selasa 4 Maret 2025 yang lalu telah meninggal dunia Bapak Dr. Andus Darwis Paruhum Siregar Opunisi Asido. Lahir Medan 5 Oktober 1953. Tutup usia 71 tahun. Beralamat di Komplek Parahyangan Rumah Villa PRV B63 Jalan Geger Kalong Hilir RT 08 RT 10 Sarijadi WEK 11. Nahina Baluhon ni Ibu Purnama Dirliana Boru Manulang. Dan pada hari Kamis 6 Maret 2025 telah dimakamkan di Geraha Sentosa Hills Karawang. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Berita duka cita yang kedua. Pada hari Kamis 6 Maret 2025 yang lalu telah meninggal dunia Bapak Effendi Simanjuntak Inang Boru Nababan almarhumah Opunisi Davina. Lahir Garut 24 November 1952. Tutup usia 72 tahun. Beralamat di Jalan Pojok Utara nomor 60G Cimahi. Dan pada hari Sabtu 8 Maret 2025 telah dimakamkan di TPU Kerkop Lewi Gajah Cimahi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya angka 5.5 perekrutan koster. Untuk mengganti koster yang akan mengundurkan diri, gereja kita akan merekrut koster atau pegawai yang baru. Bagi jemaat yang berminat supaya mengirimkan surat lamaran dengan syarat sebagai berikut. Fotokopi KK dan KTP, bersedia tinggal di komplek gereja, bersedia menerima arahan dari dan tugas dari sekretaris dan pimpinan jemaat. Selanjutnya loyalitas. Surat lamaran ditujukan kepada pendeta resort paling lambat tanggal 21 Maret 2025. Kemudian angka 5.7 transfer persembahan. Persembahan melalui QRIS hanya untuk persembahan 1A, 1B, dan persembahan kedua.
Sementara persembahan bulanan, DSH, perpuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain, supaya ditransfer melalui nomor rekening yang sudah tertera di warta jemaat. Jangan melalui QRIS. Dan apabila sudah ditransfer, supaya mengirimkan bukti transfernya ke Bendahara Huria atau ke Sintuaweknya. Terakhir, angka 5.9. Membaca Tona Sinode Distrik. Pada hari ini Minggu 9 Maret 2025, kita akan mendengarkan pembacaan surat dari kantor pusat HKBP dan juga Tona Sinode HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi. Surat dari Piaraja Tarutung kantor pusat HKBP. Nomor 248-L08-3-2025, Piaraja Tarutung 7 Maret 2025. Hal lulusan pendidikan teologi yang akan menjadi pendeta di HKBP. Kepada yang terhormat, seluruh jemaat dan pelayan Huria Kristen Batak Protestan dengan perantaraan pendeta resort di tempat masing-masing. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Pada saat ini, jumlah lulusan perguruan teologi dan yang sedang dalam perkuliahan pada perguruan teologi yang diakui oleh HKBP yang akan menjadi pendeta di HKBP sebanyak kurang lebih 1.300 orang. Oleh karena itu, rapat preses tanggal 10 sampai 12 Februari 2025 dan Majelis Pekerja Sinode pada tanggal 24 sampai 26 Februari 2025 telah memutuskan bahwa untuk sementara mulai dari tahun ajaran 2025-2026 calon mahasiswa yang direkomendasi oleh HKBP untuk memasuki perguruan teologi yang berencana untuk melamar menjadi pendeta HKBP hanyalah ke STT, Sekolah Tinggi Teologi HKBP, dan STFT, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, dengan kuota yang ditentukan oleh pimpinan HKBP. Kebijakan ini sangat penting untuk dipertimbangkan oleh seluruh warga jemaat dan pelayan HKBP yang berencana mendaftarkan anaknya ke perguruan teologi selain STT HKBP dan Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Demikianlah pemberitahuan ini disampaikan kepada seluruh warga jemaat dan pelayan HKBP. Teriring salam dan doa, Huria Kristen Batak Protestan Eporus, tertanda tangan dan cap, Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST. Saudara, kemudian kami akan membacakan Tona Sinode Gereja HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi dalam bahasa Batak. Madapoton na pinarsangapan, saluhut ruas ni Huria dohot parhalado HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi di inganan Nabi. Tabe nami ma dihamu di bagasan goar ni Tuhata Yesus Raja ni Huriai. Tapuji ma Tuhata jala di bagasan rohana madok mauliate tu debata aman itu hata Yesus Kristus Raja ni Huriana HKBP. Di Patupa HKBP Distrik Sapulalu Jabar Tengdi do, Sinode Kerja Distrik Sapulalu Jabar Tengdi, memuka sian hari Senin 1 hari Selasa, tolu saat 4 Maret 2025, namaringanan di HKBP Resort Semarang, dohot nagabe Ketua Panitia IMA, amang Situa Despan Raja Gugup. Dipukado Sinode Kerja Distrik Sapulalu Jabar Tengdi, marhite pertangyangan pamuhai, na diuduti ulaun nabadia, na didohotan ni 87 halak ruas ni Sinode Distrik, naong ro ulaun pamuhayon asing ni peninjau dohot undangan. Tahala sedo haroro ni wali kota Semarang, ni wakil hon ni kepala dinas Arpus Ima Amata FX Bambang Suranggono SOS,
Di pasahat nasida doha tamoliates yang nama cai dengan do kerjasama ni huriata tu pamareta. Laos ditonahon preses tado pendeta Nexon Martomus Manjutak MTH. Tu sude huria-huria asaboi menjalin kerjasama na dengan dohot pamareta di ulau ni huria nang masyarakat asa jupang hasadaon dohot hadameon manang kerukunan. Tapatu pado sinode distriki di bagasan sodang nihatan ni debatana gabe tema. Alai gabe ibaru mahamu dung muba pikiran muna. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Rom 12 ayat 2 dohot subtema pai baru padan hadirion budaya dohot hatauan ni partohonan ruas ni huria dohot institusina patuluson ulaun pajawon ni debata tu huriana gabi pasu-pasu tu sadok portibion. Tau dolhodo di sinodei asa HKBP distrik seplalu Jabar Tengdi gabi distrik na terdepan lau patuluson transformasi di saluhut ruas ni huria dohot partohonan lau pai baru diri di bagasan hata ni debata. Di bagasan las ni rohado saluhut ruas ni sinode distrik majalo barita jujur tahun manang berita pelayanan ni amang preses dohot sude kategorial sekolah minggu naposo perempuan ama lansia distrik nang tim tanggap bencana pos pelayanan dohot komite HIV AIDS suang-songoni nang laporan perhepengon periode 2020 saat 2024 na pinasahan ni amang bendahara distrik di Papua preses tado nampar perdomua tu namasa aka bencana di tiki na perpudion alani laos ditonahodo asa saluhut mahita ruas lau mangaramoti dohot majagahon taringo tu ekologi lingkungan hidup. Tung di bagasan rohana marsitutu doh saluhut ruas ni sinode distrik. Lau patemu-temuhon rencana strategis Renstra ni HKBP distrik seplalu Jabar Tengdi berbasis koinonia, marturia, diakonia, supporting system dohot respon ni huria maradepon isu kontemporer. Saluhut nai gabi ujahat ta lau patuluson transformasi di HKBP distrik seplalu Jabar Tengdi namar pardomuan tu rencana strategis HKBP 2024-2020 lalu songoni nang patomu-tomuhon program dohot anggaran di tahun 2025 lau stapilit do amata pendeta Henry Butar-Butar Min MTH gabe majelis pekerja sinode MPS HKBP pengganti antara waktu PAW periode 2024-2020 lalu sian horong padita mewakili distrikta. Di ibadah pangunjungi di patupado pelantikan bendahara distrik periode 2024-2020 lalu ima amang si tua winner togi tua manurung. Tung takasma marsitutu sadok ruas ni huria dot parhalado. Lau manangnya konhut patuluson saluhut program dohot anggaran di tahun 2025 on. Saya diparbisuhi, dipargogoi, dipahipas, jala dipatau tuhata masaluhut naposona, pauli uliho sadok HKBP distrik seplalu Jabar Tengdi. Asa gabe pasu-pasu di saluhut ruas ni huria, dohot parhalado di sadok distrikon, bahen hasangapon di guar ni tuhata raja ni huriai. Semarang 4 Maret 2025, Tabe Mardonga Tangyang, Preses HKBP Distrik Seplalu Jabar Tengdi, tertanda tangan dan cap, Pendeta Nexon Martomus Simanjuntak, Magister Teologi. Demikianlah warta jemaat pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Kita memuji Tuhan dari buku BN nomor 30 sambil kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Yesus beri
juga hati yang mengerti jalan-Mu, agar kami mengikuti jalan terang dalam sinar-Mu. Langkah kami aman dalam bimbingan-Mu. Ajarlah kami selalu untuk memahami semua perintah-Mu, agar iman kami tumbuh pada Tuhan, sumber hidup umat-Mu. Makin lama semakin kuat iman kami kepadamu. Perilaku kami seturut firman-Mu. Berbahagialah mereka yang berlindung pada Yesus Tuhannya. Demikian bagi kita hanya Yesus perlindungan yang bakal. Yesus bela kekuatan menghadapi perjuangan, agar kami memperoleh kemenangan. Dengarkanlah kami Tuhan, bila kami berseru kepadamu. Berkat-Mu berkelimpahan bagi siapapun yang datang padamu. Tetaplah bersama umat perjanjian umat Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami masih merasakan berkat-Mu dalam satu minggu ini, sehingga kami beroleh kasih karunia. Itu sebabnya Tuhan kami datang kepadamu, bernyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan sebentar Tuhan, hati kami kosongkan, agar Engkau yang berbicara, dan Engkau Tuhan diam di dalamnya. Karena itu Tuhan, berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengarkannya. Amin. Salam. Selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada ralat sedikit di buku Warta Jemaat nomor 53. Itu tadi dikatakan 7 Maret
Tapi sebenarnya hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 diadakan PHD gabungan kembali untuk sekaligus pemilihan ketua AMA, yaitu hanya ralat sedikit saja supaya kita jangan bingung. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Minggu ini, Minggu Info Kapit, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, tertulis dalam surat kepada jemaat Rom, Rasul Paulus, pasal yang ke-10, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21. Roma 10, ayat 16 sampai dengan ayat 21, demikian firman Tuhan. Ketidakpercayaan Israel. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengawali khotbah ini saya akan menceritakan sebuah ilustrasi yang berkenaan dengan firman Tuhan saat ini. Ada seorang opung, dia selalu rajin beribadah. Di tengah keadaannya yang sudah lanjut usia, dan selain lanjut usia, pendengarannya juga sudah mulai berkurang. Dan juga penglihatannya juga sudah mulai berkurang. Walau demikian, ia tidak pernah absen beribadah ke gereja. Demikian juga di saat dia berada di rumah, dia tetap juga rajin membaca Alkitab dan rajin berdoa. Dan cara dia ketika dia lanjut usia, tetap dia selalu tekun beribadah dan berdoa di rumah, mendengarkan firman Tuhan di rumah. Cucunya melihat opungnya itu dan berkata kepadanya, Opung, perhatikanlah, gak ada lagi fungsinya opung datang ke gereja untuk beribadah. Karena apa? Karena opung pendengarannya sudah kurang, dan penglihatan opung membaca Alkitab juga sudah berkurang. Lebih baik opung di rumah aja. Dan bukan itu saja, opung rajin berdoa terus berdoa opung. Kan kalau nanti opung ke gereja, kalau opung mau ke gereja itu berjalan, opung tidak melihat lagi. Dan ketika opung nanti mendengarkan pengkhotbah untuk mengkhotbahkan firman Tuhan, opung gak dengar lagi apa yang dikatakan pengkhotbah. Untuk itu opung gak usah lagi ke gereja. Untuk itu opung gak usah lagi membaca Alkitab, kata cucunya itu. Lalu si opung tersenyum melihat mencerna perkataan cucunya itu.
Dia menyuruh cucunya itu mengambil sebuah goni tepung yang dari kain, tapi kainnya kotor. Tahu ya tepung itu ya, goni tepung yang kain yang sering ya kita lihat. Lalu dia menyuruh cucunya itu mengisi goni itu dengan air. Setelah itu dia harus membawanya kembali ke hadapan opungnya. Cucunya tadi melakukan apa yang diperintahkan opungnya tadi. Tetapi ketika dia mengisi air tadi di dalam goni, belum sampai dia menghadap opungnya, airnya itu sudah habis. Opungnya juga tersenyum-senyum melihat. Tapi walaupun demikian, opungnya menyuruh kedua kali untuk mengisi goni tadi dengan air dan menyerahkan kembali kepada opungnya. Kali ini dia tidak jalan, tetapi dengan kencang dia berlari untuk membawa goni tadi yang berisi air tadi. Namun tetap hasilnya seperti yang pertama tadi. Goni itu yang berisi air tadi yang penuh tadi gak nyampe, habis di tengah jalan. Lalu opungnya juga tersenyum dan cucunya berkata, "Opung, ini pekerjaan yang sia-sia, gak ada artinya. Masa 2 kali saya tadi mengambil air, mengisi goni ini dengan air, tapi toh juga gak ada hasilnya, airnya gak nyampe dan goni itu kosong, airnya tercecer di tengah jalan." Mendengar itu, opungnya berkata kepada cucunya tadi, "Tidak ada yang sia-sia. Sekalipun goni itu tidak penuh lagi dengan air, namun lihatlah, goni yang tadi itu, ya, yang kotor tadi itu kembali bersih, warnanya warna putih." Yang mau dikatakan di situ, pahopu nina, bahwa demikian juga kehidupan setiap orang yang rindu mendengarkan firman Tuhan. Tidak akan pernah menjadi sia-sia, justru hidupnya akan diubahkan. Imannya akan semakin teguh sehingga kita bisa melewati segala apapun yang kita lakukan. Yang tadinya bernoda, tapi ketika mendengarkan firman Tuhan itu secara terus menerus kita diubahkan. Yang kotor tadi hati kita itu setelah mendengarkan firman Tuhan, secara lambat laun itu akan dibersihkan ketika kita telah mendengarkan firman Tuhan. Akhirnya cucunya itu setelah mengerti perkataan dari opungnya tadi, bahwa setiap hari dia mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan dan pergi beribadah, mulai ke depannya cucunya tadi itu sangat semangat, dia rajin, dia menuntun opungnya untuk kembali ya mengikuti ibadah, dan tidak lupa setiap hari juga dia bersama opungnya membaca Alkitab dan berdoa bersama-sama. Saudara-saudara dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang mau dikatakan dari ilustrasi tadi? Benarlah yang dikatakan firman Tuhan. Setiap hari Minggu kita mendengarkan itu, apa dikatakan? Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Firman Tuhan dalam ibadah Minggu Infokapit saat ini mengisahkan bagaimana pergumulan Rasul Paulus kepada orang-orang Yahudi di Roma pada waktu itu yang belum sepenuhnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Pada saat itu orang-orang Yahudi masih meyakini berbagai rupa-rupa pengajaran akan hukum Taurat yang mereka anggap
bahwa hukum Taurat itulah jalan keselamatan. Bukan karena Yesus Kristus Mesias itu yang dijanjikan itu sebagai penyelamat mereka. Karena apa? Kenapa Yesus datang ke dunia ini? Karena satu orang pun tidak ada yang bisa melakukan hukum Taurat itu. Bahkan Bapak Ibu sekarang saat ini dalam 1 minggu ini kita pasti melanggar hukum Taurat yang ke-10 itu. Atau ada di sini yang lolos melakukan hukum Taurat yang ke-10 itu. Dan kita yakini bahwa dengan melakukan pengajaran-pengajaran hukum Taurat itu, ya, dan kita tidak percaya bahwa Yesus itu Mesias yang telah menyelamatkan, menggenapi hukum Taurat itu. Itulah jalan kita untuk mencapai kebenaran. Tidak ada satu orang pun. 10 hukum Taurat itu, 1 kita langgar hukum Taurat itu, sudah mengenai ke-10 hukum Taurat itu. Itu makanya ketika satu orang pun tidak ada yang bisa melakukan hukum Tuhan yang ke-10 itu, Allah berinisiatif memberikan anaknya Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menggenapi hukum Taurat itu. Sehingga ketika kita tidak satu orang pun yang bisa lolos melakukan hukum Taurat yang ke-10 itu, Yesus Kristuslah yang telah menggenapi, yang telah menyelesaikan segala apapun itu dosa manusia. Hanya Yesus Kristus, hanya Dialah yang diberikan Allah untuk menyelamatkan kita. Itu makanya kita hidup sampai sekarang ini bukan karena kita kebolehan kita melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan, tapi karena apa? Sola fide, sola gratia, dan sola scriptura. Semua itu karena anugerah Tuhan. Dia masih memberikan kita kesempatan sampai saat ini. Itulah yang mau diluruskan Rasul Paulus kepada orang Yahudi, walaupun dalam kecitraannya dan kepeduliannya dia juga orang Yahudi. Ia merindukan agar orang-orang Yahudi juga menerima Injil akan berita keselamatan itu. Inilah doa dan keinginan hati Paulus agar mereka semua diselamatkan. Paulus melihat bahwa orang-orang Yahudi begitu giat melakukan ritual keyahudian. Namun yang sangat disayangkan adalah mereka belum beroleh pengertian yang benar karena mereka masih berupaya mendirikan kebenaran mereka sendiri. Bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam nama Yesus Kristus, dan hal itu sudah disampaikan Rasul Paulus di ayat yang ke-9 sebelum nas kita ini. Namun inilah yang digumuli Rasul Paulus akan betapa sulitnya orang Yahudi menerima kebenaran akan firman Tuhan. Karena mereka itu masih mengandalkan pikiran dan kebenaran mereka masing-masing. Dalam hal inilah Rasul Paulus mengambil contoh dari apa yang terjadi dalam perjanjian lama. Semua kita tahu Bapak Ibu yang ada di tempat ini, di mana Yesaya pada saat itu orang-orang Israel menolak pemberitaan Nabi Yesaya yang pada akhirnya berujung pada peristiwa pembuangan ke Babel karena dosa mereka. Bahkan sebagai Nabi Yesaya, dia berkata, Tuhan, siapakah yang percaya pada pemberitaan kami? Dia hampir putus asa. Kau utus aku, tapi satu orang pun tidak ada yang menerima perkataanmu. Memang
begitu susahnya bangsa itu waktu itu menerima kebenaran firman Tuhan. Bahkan kalau kita tahu Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, pada zaman Musa pun mereka sudah dikenal sebagai bangsa yang tegak tekuk. Sekalipun mereka telah melihat dan merasakan bagaimana penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, namun bangsa Israel itu begitu sering bersungut-sungut, bahkan meragukan firman Tuhan yang berkuasa di dalam hidup mereka. Ya, ada Anda seperti sampai sekarang meragukan kuasa Tuhan di dalam hidup Anda, dan masih tetap lebih banyak bersungut-sungut daripada mengucap syukur kepada Tuhan. Tetap kurang puas akan berkat yang kita terima dari Tuhan. Lalu Rasul Paulus mengutip dari apa yang pernah dikatakan oleh Nabi Yesaya, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat, yang terus membantah. Artinya bahwa bangsa Israel itu telah menolak firman Tuhan, bahkan menolak kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus di dalam hidupnya, karena mereka mengandalkan pikiran dan kebenaran mereka sendiri. Pada sesungguhnya manusia dibenarkan bukan karena perbuatannya, namun karena iman di dalam Yesus Kristus. Kalau perbuatan kita apalah? Tidak ada yang bisa kita banggakan di hadapan Tuhan. Baik tangan, baik kaki, penglihatan, mulut, apapun itu pendengaran kita, tidak lepas dari segala dosa dan kesalahan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan dalam ibadah minggu ini mengingatkan kita betapa perlunya untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam arti sikap dua yang tidak boleh dipisahkan. Kalau hanya mendengarkan saja dan Anda dan kita tidak bisa melakukannya dan tidak mau melakukan, itu tidak ada artinya. Pulang kita dari gereja, kita dengarkan firman Tuhan, tapi di kehidupan sehari-hari kita tidak melakukannya dan tidak nampak firman Tuhan itu tidak ada artinya. Harus dengan sejalan itu, ya, tidak dapat dipisahkan. Mendengarkan dan mempraktekkan firman Tuhan itu di dalam hidup kita sehari-hari, sehingga firman Tuhan itu hidup dan nampak dalam kehidupan kita. Dengan mendengarkan firman Tuhan, maka iman kita akan bertumbuh. Rasul Paulus dengan jelas mengatakan di ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Banyak orang berpendapat bahwa mendengar cerita humor bisa menenangkan hati kita, bisa menyegarkan hati kita. Banyak juga orang berpendapat bahwa ketika kita mendengarkan musik, kita bisa terhibur dan kita bisa sehat kembali. Apalagi berkaraoke, iya kan? Iya, sambil berkaraoke, sambil mendengarkan musik, kita kembali lagi sehat, menghibur diri kita sendiri. Ya, bisa menenangkan pikiran, berenergi pada tubuh, dan merasakan yang sakit tadi tidak lagi dirasakan. Apalagi lagunya itu menyentuh di dalam hidup kita. Artinya lewat pendengaran ini ada banyak hal yang dapat kita pengaruhi di dalam hidup kita. Apa yang kita dengarkan pasti mempengaruhi kondisi jiwa dan diri kita. Jika kita mendengarkan kabar baik, maka hati kita akan senang, tenang. Namun sebaliknya, jika kita mendengarkan kabar buruk, maka jiwa ini kita akan gundah gulana. Untuk itu kita perlu cermat dengan setiap hal yang harus kita dengarkan. Ya, harus jelas. Ya kan, mendengarkan itu harus jelas.
Lalu dalam kaitannya dengan rohani, bagaimana respon kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan? Apa reaksi kita? Bagaimana reaksi kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan? Apakah di saat kita mendengarkan firman Tuhan kita merasa bahagia? Merasa bersuka cita? Atau apakah masih ada yang mengganjal di dalam hati kita? Kita mendengarkan firman Tuhan, kadangkala ada orang yang kurang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan karena merasa bosan. Saya sudah tahu firman Tuhan itu, sehingga membosankan. Bagaimana waktu kita, bagaimana diri kita, kesediaan kita ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan? Adakah seperti kita tadi mendengarkan musik tadi, senang, bahagia, bahkan ada badannya sambil tersentuh, dia bergerak-gerak ketika mendengarkan musik tersebut. Tapi ketika mendengarkan firman Tuhan, bagaimana reaksi Anda? Iya kan? Bagaimana reaksi Anda ketika kita mendengarkan firman Tuhan? Apakah kalau kita merasa senang dan nyaman kita mendengarkan firman Tuhan ketika kita melihat cara berkhotbahnya dan ketika melihat siapa pengkhotbahnya? Kalau itunya yang berkhotbah, saya enggak gereja lah, kan begitu. Kalau begitunya cara berkhotbahnya, besok saya mendingan di rumah sajalah mendengarkan musik. Bagaimana kita dapat menerimanya? Kalau tidak nyaman dengan itu, kita akan menolaknya. Bagaimanapun itu, kita menolaknya. Ya, apalagi kalau kita dengarkan firman Tuhan itu hanya sekilas saja. Masuk kiri keluar kanan, udahlah itu saya sudah tahu. Ya, tapi yang lebih parah lagi, masuk kiri langsung menendang lagi keluar firman Tuhan seperti orang Israel. Ada begitu kan? Pulang dari gereja nggak dapat apa-apa, nihil. Apa tadi pengkhotbah, apa tadi yang dikatakan pengkhotbah, nggak masuk dalam hatinya. Yang penting saya hadir. Apapun tadi nyanyian itu, yang penting saya nyanyikan. Kita tidak meresapi apa itu nyanyian itu, apa yang dikatakan firman Tuhan. Mulai dari pertama masuk kita bernyanyi sampai terakhirnya mendengarkan firman Tuhan. Apakah ada yang seperti itu? Kita sendirilah yang menilai. Saya tidak patut untuk menilainya dan Anda sendirilah yang menilai. Apakah kita semua yang ada di tempat ini ketika pulang dari gereja, ya, seperti yang saya katakan tadi, masuk kiri lewat kanan, manang masuk kiri keluar musengan, tidak ada masuk, satu pun tidak ada masuk. Ada berbagai jenis-jenis yang seperti itu, yang masih enggan untuk menerima firman Tuhan, ya, karena imannya tidak bertumbuh, sehingga firman imannya itu kecil terus seperti bonsai. Pernah lihat bonsai? Ya, bonsai dikasih pupuk pun itu dikasih terus dipelihara, dia tetap kecil, nggak pernah besar kalau namanya bonsai. Begitulah iman yang tidak bertumbuh. Sampai tua pun itu bonsai tetap kecil, nggak pernah besar itu. Ya, tapi bagaimana iman kita seperti pohon yang besar, akarnya kuat, sehingga badai apapun yang menimpa kita karena iman, karena akarnya kuat, dia tidak mudah roboh. Seperti kayu yang besar itu, ya kan? Jangankan kayunya yang besar, akarnya juga besar dan kuat. Mana yang mau kita pilih? Iman yang mana sebenarnya selama ini yang bertumbuh dalam diri Anda? Saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa hidup ini penuh dengan pergumulan. Hidup ini penuh dengan ujian. Hidup ini penuh dengan ada banyak tantangan. Terlebih zaman yang semakin maju. Untuk menjalani semua itu perlu ya iman yang kokoh seperti pohon yang besar tadi. Perlu iman yang kuat dan tidak mudah oleng-oleng, yang tidak bisa dibawa arus ke sana kemari terombang-ambing sehingga dia pasrah dan jatuh.
yang tidak mudah licin dan terjatuh tergelincir. Itu sebabnya saat ini kita diajari perlu iman yang tangguh, dibutuhkan iman yang benar-benar kokoh. Karena itu dengarkan firman Tuhan. Itulah tongkat kita, itulah alat kita, itulah pelita kita dalam menjalani kehidupan ini. Segala sesuatu yang kita jalani, ketika iman kita kokoh, ketika iman kita bertumbuh dan kuat, dan tidak ada satu orang pun yang bisa mempengaruhi, disitulah firman itu nampak berbuah. Dan dia tidak mudah untuk tumbang seperti kayu yang sudah lapuk. Sebagaimana yang dikatakan Tuhan Yesus juga dalam umpamanya, perumpamaan, iman itu sebesar biji sesawi. Tahu kan biji sesawi? Biji benih yang sangat kecil. Tetapi ketika ditanam di dalam tanah yang subur, benih tadi, biji sesawi tadi, ya semakin tinggi, semakin tinggi. Dan luar biasanya burung juga bisa bersarang di tumbuhan sesawi tadi. Demikian juga iman kita, iman yang benar-benar tangguh, benar-benar teguh, yang dapat menghadapi berbagai gejolak kehidupan ini. Ya, jangan kita katakan, saya kan sudah banyak harta, saya kan sehat, saya kan kuat. Itu terbatas, semuanya itu terbatas. Tetapi firman Tuhan itu selama-lamanya tidak berubah. Firman Tuhan itulah alat kita yang sehingga apapun yang kita lakukan, kita tetap bertahan. Seperti kita memakan makanan. Kalau kita lapar, pasti kita lemas, ya kan? Kalau kita lapar, pasti bawaan kita emosi. Tapi ketika kita makan, kita kembali lagi segar, bisa melakukan segala sesuatu. Demikian juga rohani kita perlu makanan. Jangan hanya badan kita besar, badan kita gemuk, badan kita sehat, tetapi rohani kita lemah. Rohani kita tidak kuat. Begitu juga kehidupan rohani kita. Kita butuh yang namanya iman. Tanya dalam diri kita, sudah bagaimana iman kita? Apakah saat ini butuh makanan rohani? Tetap datang kepada Yesus, mendengarkan firman Tuhan. Tetap kita membaca firman Tuhan, sehingga apapun yang kita hadapi, kita kuat, kita mampu melewatinya. Iman percaya kita harus buktikan dalam keseharian kita. Sebagaimana firman Tuhan itu mengatakan, Tuhan mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Itu makanya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, lakukanlah itu. Perbuatlah itu apa yang telah kita dengarkan. Firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, iman tidak datang begitu saja. Namun iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman timbul dari perjumpaan rohani kita dengan Tuhan. Itu makanya dikatakan, ya, kita perlu bersekutu dengan Tuhan melalui ibadah minggu, melalui ibadah week. Ya, saya sudah 3 bulan di sini mengikuti ibadah week. Masih sedikit yang mau membuka hatinya untuk mengikuti ibadah week. Ya, bagaimana kita mau menghadapi tantangan hidup? Kita tidak mau untuk menerima makanan rohani. Kan makanan rohani itu. Kalau kita bukan hanya di gereja saja, ya. Tiap hari Minggu kita disuarakan untuk selalu kita datang mengikuti ibadah week. Ya, padahal setiap hari Minggu saya lihat banyak ini jemaat. Tapi kenyataannya ketika diadakan ibadah week kemana semua, kan begitu ya.
Ya, padahal tadi dikatakan ya iman itu ya nampak dari mendengarkan. Dengan mendengarkan firman Tuhan, maka iman kita semakin kuat. Diingatkan oleh firman Tuhan. Ya, untuk saat ini bukan saya mau mengatakan ya kamu tidak pergi ke partai, bukan. Ya, tapi maulah kita semua datang berbondong-bondong, beramai-ramai dengan berjumpa dengan Tuhan, makanan rohani kita yaitu firman Tuhan. Maulah kita ya, mudah-mudahan di minggu depan ya setelah mendengarkan firman Tuhan ini, semua kita mau mendengarkan dan suka dengan firman Tuhan itu ya. Kalau anak sekolah minggu mengatakan baca kitab suci 2 tiap hari, kalau mau tumbuh. Tapi kalau mau seperti bonsai tadi, gak usah kita baca kitab suci dan 2 tiap hari. Tapi kalau mau bertumbuh iman kita semakin besar sehingga akarnya kuat ya, baca kitab suci. Mau kita membaca, mau kita mendengarkan firman Tuhan dan berdoa bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu iman milikilah ya, iman itu nampak ya, dia dekat dengan Tuhan. Dia akrab dengan Tuhan, dia mau disapa dengan Tuhan. Lewat kerinduan kita untuk menjadi pendengar dan sebagai pelaku firman-Nya, jangan pernah menolak firman Tuhan. Jangan banyak alasan untuk mendengarkan firman Tuhan. Udang-godang sidalian. Saya ada kerjaan. Saya ada begini, karena sebaliknya Tuhan juga tidak pernah ya beralasan untuk memberikan kasih-Nya, anugerah-Nya kepada kita. Coba bayangkan kalau Tuhan memberikan alasan sebentar saja kepada kita untuk tidak menerima, tidak memberikan kasih setianya. Apa yang terjadi? Jangan-jangan kita tidak jadi manusia lagi sekarang. Iya kan? Iya. Begitu juga kita. Jangan menolak firman Tuhan itu, tapi sampaikanlah, tapi beritakanlah, tetapi sukalah kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari pergunakan waktu ini untuk bersekutu dalam kebenaran firman Tuhan. Karena waktu yang Tuhan berikan itu, manfaatkan juga sedikit waktu itu bersama dengan Tuhan. Waktu 24 jam yang Tuhan berikan itu, kasih waktu itu yang 24 jam itu terlebih dahulu kepada Tuhan. Karena apa? Waktu itu dari Tuhan dan berikan lagi kepada Tuhan. Jangan langsung kita kata enggak sempat Tuhan, saya enggak sempat. Parsermonan week saya enggak sempat. Ada banyak pekerjaan, ya. Semakin Tuhan berikan berkat, kok semakin enggak sempat untuk bersekutu dengan Tuhan, iya kan? Semakin Tuhan berikan rezeki, semakin berikan Tuhan kesuksesan, kok kita semakin enggak ada waktu lagi buat Tuhan. Kan begitu. Karena waktu itu juga punya Tuhan dan milik Tuhan. Ingatlah itu. Itu punya Tuhan dan itu milik Tuhan. Dan berikan waktu kita itu bersama dengan Tuhan. Sekejap ya, untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Saudara dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang terakhir sekali yang mau dikatakan nas ini adalah ya, mari syukuri anugerah keselamatan Tuhan itu dengan menjadi pribadi yang mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan serta menjadi pemberita firman Tuhan. Menjadi pemberita firman Tuhan ini bukan besok kita semua jadi parhaladu, bukan. Semua kita dihunjuk jadi calon sintua atau sintua. Semua kita bisa dipakai untuk memberitakan firman Tuhan. Melalui apa? Melalui kepribadian, kehidupan kita dimanapun kita berada. Melalui perkataan kita, melalui gerak-gerik kita, melalui apapun yang kita lakukan, jadilah pemberita-pemberita firman Tuhan. Agar setiap orang yang belum percaya, agar setiap orang yang selalu memakai waktu yang Tuhan berikan itu hanya untuk kenikmatan dunia, ketika dia melihat kita menjadi pemberita-pemberita firman, melalui kita menghidupi firman Tuhan itu, mempraktekkan kehidupan
firman Tuhan itu di dalam hidup kita, semua orang takjub melihat atau menyaksikan firman Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Karena apa? Ya, ada banyak orang sekarang, ya, manusia itu dia sebagai orang Kristen, tetapi hanya simbolis sebagai orang Kristen. Masih banyak tidak memberikan hatinya, tidak memberikan waktunya, tidak memberikan dirinya untuk sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga pada akhirnya mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kita. Ya, dimulailah dari keluarga kecil kita. Ama atau seorang bapa yang menjadi panutan kepada keluarga. Ibu sebagai panutan, sebagai ibu yang takut akan Tuhan di tengah-tengah keluarga. Anak yang takut akan firman Tuhan, yang selalu melakukan kehendak Tuhan. Ya, masih banyak seperti itu. Hidupilah itu supaya kita juga orang-orang yang berbahagia. Seperti nyanyian tadi kita, ya, orang yang melakukan firman Tuhan ibarat pohon yang hidup di tepi sungai. Dia tidak pernah kekeringan. Buahnya juga sangat luar biasa, berbuah lebat. Seperti itulah orang yang menghidupi dan yang melakukan firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi rumah tangga pendengar dan pelaku firman Tuhan. Menjadi kepribadian kita pribadi masing-masing, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan hanya mendengarkan, tetapi melakukan. Dialah orang yang berbahagia. Dialah orang yang setia kepada Tuhan. Karena itu tetaplah andalkan firman Tuhan. Tetap bawa firman Tuhan kemanapun kita pergi. Firman Tuhan itu menjadi alat, tongkat, bahkan pelita dimanapun kita berada. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu yang menyapa kami saat ini. Di mana Tuhan Engkau mengingatkan kami agar kami tetap ya Tuhan mengandalkan firman-Mu dan tetap memakai firman-Mu itu Tuhan, buah dari iman kami yang percaya kepada Engkau. Karena Engkau mengatakan iman timbul dari pendengaran. Kami suka untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami suka untuk disapa firman-Mu. Itulah yang Kau kehendaki dari kami. Dan ketika kami telah mendengarkan firman-Mu, Kau mengajarkan kepada kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan seperti orang Israel yang tidak merasakan ya Tuhan penyertaan-Mu, suara-Mu Tuhan. Bahkan mereka sering bersungut-sungut akan penyertaan-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, agar waktu yang telah Kau berikan kepada kami, kembali kami Tuhan menyediakan waktu itu sebentar untuk bersekutu, mendengarkan firman-Mu dan berbicara dengan Engkau melalui doa kami. Karena kami tahu Tuhan, ada banyak tantangan yang kami hadapi saat ini. Pergumulan di tengah-tengah keluarga, pergumulan orang tua terhadap anak-anaknya, mendidik mereka. Kami terkadang takut Tuhan, apa yang akan kami lakukan. Karena itu kami Engkau ajari saat ini agar kami sering dengar-dengaran firman-Mu dan sering Tuhan berbicara dengan Engkau melalui doa kami. Dengan demikian kami mau mengandalkan Engkau Tuhan dimanapun kami berada. Terlebih Tuhan, dalam 1 minggu ini kami masih merasakan kasih karunia-Mu itu. Dan besok Tuhan kami tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kami. Tapi Tuhan jagai kami, ingatkan kami Tuhan untuk tetap terlebih dahulu menyerahkan hidup kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Apapun itu Tuhan yang kami lakukan dalam 1 minggu ini,
kami serahkan kepadamu. Khususnya Tuhan, kami tidak lupa juga membawakan pelayanan-pelayanan dalam 1 minggu ini. Khususnya Tuhan, ibadah persermonan week. Tuhanlah yang menyerukan, Tuhanlah yang berbicara kepada kami Tuhan jemaat-Mu, agar kami bisa Tuhan beribadah, bersekutu sebentar, mendengarkan firman-Mu dan berdoa kepadamu. Ajak kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga bawakan keluarga kami, anak-anak kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, yang dimana Tuhan anak-anak yang Kau titipkan itu tanggung jawab yang penuh, yang besar kepada kami. Yang masih dalam pendidikan, Tuhan juga berikan hikmat yang daripadamu. Yang masih mencari pekerjaan, Tuhan yang menyempurnakan dan memberikan yang terbaik. Kepada anak-anak-Mu Tuhan, yang sudah mendapat pekerjaan tetapi masih mencari teman hidupnya, Tuhan tunjukkan, dan Tuhan segera memberikan yang terbaik. Dan anak-anak kami yang sudah berumah tangga, berikan damai yang daripadamu Tuhan, agar mereka menjadi keluarga yang teladan, keluarga yang takut akan Engkau. Dalam 1 minggu ini Tuhan, gereja-Mu berduka cita karena jemaat-Mu Tuhan berkurang dari tengah-tengah gereja-Mu. Tuhanlah yang memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan Amang DP Siregar, terutama buat inang kami Buru Manulang yang dalam keadaan sakit. Sertai dia Tuhan, berikan penghiburan, berkati anak-anaknya, berikan kekuatan. Dan juga keluarga yang ditinggalkan oleh Bapak Simanjuntak, meninggalkan anak-anaknya, Tuhan juga memberikan penghiburan kepada anak-anak yang ditinggalkannya. Kami bersatu Tuhan menyerukan kepadamu. Kami yakin Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa. Kalaupun ada jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit saat ini, yang ada di rumah sakit, yang ada di rumahnya Tuhan, Engkau berkati segala pengobatan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan hidup kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan biarlah Tuhan yang menyertai kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil kita memberikan persembahan kita. Kita sudah mengenal firman kehidupan, sukacita yang kekal untuk yang merdeka, bagi yang beda-beda dan tetap percaya. Yang mulia
sujud bertelut di hadapan Kristus. Kita sudah mengenal firman kehidupan, sukacita yang kekal untuk kemerdekaan bagi yang menyambutlah dan tetap percaya bagi Yesus Tuhannya dan Juru Selamatnya. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkati persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, serahkan padamu, penting selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita pulang dengan damai sejahtera dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Salam.